tahun sampai 9 tahun dinikahi kok. Tidak, seandainya juga nggak bisa menunjukkan Yesus itu nyolok pantat keledai. Aduh, susah. Aduh, ada bang di Bible bang. Yesus nyolok pantat keledai bang, ada. Nggak dong, kalau Oh, kau juga doanya asal nguap, makanya jangan asal nguap. Langsung nyabut, gitu berarti. Kalau mereka asal tuduh, balas caranya. Cara mereka udah tadi aku balas. Itu caranya. Kan tadi aku balas juga, Tuhanmu nete ya kan? Gimana tertulis? Carilah datanya. Iya, tapi kenapa tadi dipoto hajar terus di situ sampai kelepek-kelepek dia? Jangan jangan dialihkan. Cerit langsung. Pade, masalahnya baru masuk ke pajakan waktu, Pade. Baru aku. Pade ini memang aku mau pajangan waktu. Orang dia nuduh kita yang disuruh cari data, kirain dibalikkan kelepek-kelepek kejang-kejang dia. Mampus lah. Ada Yesus nyolok keledai, ada. Mana datanya, cari sendiri di Bible. Enak kan? Aku tadi Tuhan mau nete, aku bilang kan Tuhan mau nete. Oh mana? Ini ya, cari datanya Tuhan mau nete. Kaget dia. Cuma menghujat doang bisanya. Orang-orang kayak gitu nggak perlu kita kasih dalil begini begono, nggak perlu. Balas apa yang dia lakukan, kita pakai untuk kita pakaikan untuk dia gitu. Jangan mau dikatangin kita. Pokoknya saya nanya aja, Yesus nyolok pantat keledai, mana datanya, cari di Bible situ. Nah gitu enak kan? Kalau cuma main hujat-hujatan kayak gitu caranya. Harus punya trik kita. Apalagi si Rudi tadi tuh. Ini dia Pade, ini makan dulu di Pade. Ini dia naik lagi dia Pade. Oh, lari dia, turun. Udah, belum lagi berperang, udah kabur. Ayo. Belum berperang, udah kabur. Aku tadi sengaja karena baru bikin thumbnail itu tadi. Baru ya kan, masuk lama-lamain dulu, ya kan. Pade langsung menyerang dia. Awak baru memulai. Itu orang-orang kayak gitu itu bukan, waalaikumsalam, bukan niat diskusi dia, niatnya hanya menghujat. Ya udah, kasih yang sama. Kalau kamu nggak mau dicubit, jangan dicubit, jangan menyubit. Tapi apa Pak de, ibaratnya kita menyaksikan bahwa inilah kelakuan Kristen. Nah itu. Nah betul. Jadi nggak apa-apa dilama-lamai, apalagi dimasukin ke YouTube dilama-lamai. Senang kali disaksikan oleh orang YouTube kelakuan orang Kristen. Luki, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum Bang Al, udah lama nggak nih? Iya, beliau sibuk terus dia. Ya, agama apa Bang Luki? Saya Muslim. Oh iya, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Boleh curhat sedikit? Ya. Boleh curhat sedikit? Mau curhat apa Ya, Bang? Silakan lagi nunggu. Belakangan ini saya lihat TikTok 1 mingguan lah. Biasanya saya suka lihat di TikTok itu film-film Korea, konten-konten shopping gitu kan. Ini lagi rame ya debat masalah ya keyakinan lah. Nah saya miris lihatnya gitu. Banyak orang debat tengkar, ada host dari Muslim, ada host dari Kristen, obat gitu kan. Saya sempat emosi juga waktu ngikut live gitu kan, tapi ya alhamdulillah saya reda.
dibaca-baca Al-Quran gitu kan, sebetulnya semua kitab itu kalamullah, semua dari Allah. Kenapa kok dibuat geger gitu loh? Enggak bang, tidak semua kitab dari Allah bang. Bible itu yang nulis aja nggak jelas kok. Gimana sih dibilang kalamullah? Bukan. Injil, yang saya maksud itu Injilnya. Injil nggak ada bang. Bang, mana Injil bang? Mana Injil? Bentar Mana Mbak Injil? Esti. Bentar. Nggak ada Injil bang. Kita ini sudah ditipu waktu zaman sekolah. Agama Kristen kitab sucinya apa? Injil. Aduh, ditipu kita bang. Ternyata Bible itu bukan Injil bang. Bible itu bang, kalau kita nilai dengan ilmu hadis palsu. Kenapa begitu? Karena penulisnya tidak jelas, ya. Sanadnya nggak ada dari Yesus ke siapa itu nggak ada. Karena Bible itu ditulis 4 abad kemudian, 400 tahun kemudian baru ditulis itu Bible, yang kita sebut dengan nama Codex Sinaiticus atau Codex Vaticanus. Sebelum itu nggak ada kitab apa-apa bang. Jadi penulisnya nggak jelas. Jadi jangan dibilang bahwa kitab orang Kristen itu Injil, jangan. Ya, itu saya kasih tahu tuh. Tapi negaranya saya. Udah bang, saran saya bang, abang belajar aja lagi ya. Oke, di bawah aja bang ya, belajar lagi ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz Sugi sama Bunda Rahma Suma. Bunda blokir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lanjut. Ada yang ngomong nih, ini pengacur semua, tidak kenal toleransi. Emang di Bible ada ayat toleransi? Tunjukkan kepada saya kalau ada ayat toleransi dalam Bible. Justru di dalam Bible dikatakan apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, agama ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan jangan mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jadi kamu menerima tamu beda agama, mengucapkan salam kepada orang beda agama dilarang, nggak boleh. Itu suatu kejahatan. Toleransinya di mana? Coba tunjukkan. Orang Kristen satu aja naik. Tunjukkan ayat toleransi dalam Bible. Naik sini. Ayo naik. Saya agak rame nih Mbak Esti karena ada tukang lagi bikin studio. Wih keren, sukses. Iyalah. Keren. Harus punya studio kita. Masya Dilanjut ya Allah. yang lain ya. Saya standby dulu karena agak rame sini. Iya Pak De, santai Pak De. Kita Hari selamat sore agama apa? izin dulu Bun, kita tanggapi dulu si Christian Oon ya. Rum pengikut iblis katanya modal congor, teriak jual ayat ngemis koin. Justru lo yang pencuri, kau curi perjanjian lama Torah itu ya, punya Yahudi kau curi, kau tempel di biblosmu, kemudian kau ambil istilah-istilah dalam Al-Quran kami. Jadi kau itu yang colong, kau yang maling ya, kau yang pengikut iblis. Karena Tuhanmu itu roh. Kalau roh itu samalah dengan iblis, iblis pun roh. Jadi kau itu ya pentuhan iblis. Oke, naik ke Kristen ya, biar otakmu kita betulkan. Otakmu sepertinya rusak ini, kita reparasi otakmu. Naiklah, ada Ustadz saya di atas nih, naik. Yang Oke. otaknya kurang. Ya sebentar Bunda Rama, sebentar dulu Bunda Rama. Hari sama sore agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, agama Islam. Waalaikumsalam. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Saya mau bertanya, apakah kita sesama kita beda agama, apakah kita tidak bisa menerima agama lain ke rumah kita? Cuma itu aja pertanyaan kita. Apakah itu dia cuma Boleh Bang. Saya jawab ya. Di Bu. Islam boleh bang, bentar sedikit Bunda Rama. Enggak, Kalau di Islam boleh, di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 Anda baca. Allah tidak melarang baik
ya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhi agamamu, tidak mengusir kamu dari kampungmu dan sebagainya. Yang dilarang menerima tamu beda agama itu di kitabnya Kristen, 2 Yohanes 1 ayat 10-11 gitu Bang, singkat, tepat, logis. Oke, terima kasih Pak. Saya cuma nanya itu, kadang pendapat manusia ini kita kan beda-beda, ya. Ada yang bilang itu tidak bisa diterima karena berbeda agama, karena sebagian orang non Muslim itu dia mengucap salam walaupun dia non Muslim. Terbanyak sekarang orang non Muslim. Ya, itu melanggar kitabnya Bang. Kalau ada orang Kristen mengucapkan salam kepada orang Muslim, dia melanggar kitabnya. Karena di kitabnya dilarang mengucapkan salam dan menerima tamu orang beda agama. Itu Bang. Jelas ya? Kalau di Islam enggak. Kalau di Islam enggak. Ya, maksud saya gini. Apakah kita berdosa menjawab salam dia itu apa gimana? Kalau kita ndak apa-apa Bang, sudah saya jawab dari tadi. Yang jadi masalah itu orang Kristen yang tidak boleh ngucapin salam. Kok kamu permasalahkan ke kita? Kalau kita nggak apa-apa, surah Al-Mumtahanah turun aja lah, bisa dipahami. Udah turun. nggak paham juga Belajar nih lagi, orang ini. Belajar lagi. Di dalam Kristen itu dilarang, ada datanya, janganlah kalian menerima tamu yang tidak sekeyakinan kalian ya, jangan menerima tamu atau memberi salam kepada mereka. Kok dilarang, kok akan dihukum kalau menerima tamu dan memberi salam kepada orang yang beda imannya. Lah kok malah kita yang dikatakan apa berdosa lu, bukan kita. Kok ditanyakan ke kita gimana sih? Aduh, Kalau Pak De, kalau kita jawab salam mereka kan waalaikum ya, waalaikum. Nggak boleh kita tidak dilarang mengucapkan membalas salam. Yang tidak boleh kepada orang kafir itu mendahului salam. Karena salam itu sifatnya adalah mendoakan, memberi rahmat kepada orang-orang kafir. Sementara orang kafir nggak ada rahmat di situ, nggak ada. Nah, kalau dia mengucapkan salam, kita nggak berdosa untuk menjawabnya. Jawabannya bagaimana? Waalaikum. Nah, itu boleh. Waalaikum, sudah. Itu saja batasnya. Oke, pasien selanjutnya. Kalian ini itu makanya kalau bisa itu yang naik yang Kristen aja. Karena kalau kalian Islam naik ditanya, dikasih tahu, ngeyel. Kalian yang nggak tahu apa-apa dikasih tahu sama orang yang berilmu, ngeyel. Nah, itu salahnya. Belajar sama ulama-ulama, Ustaz. Tuh. Ayo, pasien selanjutnya. Silakan naik. Jangan ngeyel dikasih tahu. Di sini nggak mungkin bohong-bohong. Ayo. Ya, tapi Pak De, alhamdulillah loh Pak De, yang aku kemarin kesaksian itu Pak De, penontonnya udah 6.000 loh Pak De. Tapi sayangnya subscribe masih itu. Nggak apa-apa, subscribe itu bukan tujuan. Yang tujuan itu penonton. Untuk apa subscribe banyak nggak ada yang nonton? Lebih baik subscribe sedikit, yang nonton meledak. Dan 6.000 baru 3 hari dan 6.000. Mantap. Alhamdulillah. Karena sekarang kan, kalau dulu kan Pak De, kalau dulu itu aku kalau live itu kan nggak ada iklan kalau lagi live ya. Tapi sekarang nggak. Sekarang orang kalau mau nengok, kalau aku nengok live aku ada iklannya. Nah, itu. Ayo Teh, naik. Ini saya lagi nge-live-in Bang Juma tadi malam itu. Yang ada orang Kristen yang tadinya benci sama Bang Zuma. Ketika Bang Juma baca Quran nangis dia, padahal Kristen. Bang Juma baca Quran nangis dia. Ini saya live-kan tadi ini. Ya, yang di bawah jangan lupa ke Sugi Reaksi ya. Di YouTube itu ulasan tadi malam itu Bang Juma. Ada orang Kristen menangis. Gara-gara mendengar Bang Juma baca Quran. Kok
kok saya menangis, apa sebabnya? Tiba-tiba Bang Juma baca Quran, mata saya kok menetes katanya. Nggak tahu dia, nggak tahu artinya, Jadi akhirnya nggak dia- tahu. Syahadat gak dia Padi? Belum. Ya. Tapi Izin insya Allah. kita tunjuk data ya. Izin kita tunjuk data sih, siapa tadi yang bertanya itu ya. Kita kasih data dulu. Itu pulpen. Banyak kali pulpen itulah. Nah, wih, lagi kerja ya Pak deh rumah renovasi. Oh ya, bentar saya mute dulu. Jikalau seseorang, ini yang tadi bertanya ya, untuk pemahaman oten-oten juga yang suka ngeyel ya. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini berarti oten ya, Kristen ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Kau dilarang untuk menerima tamu selain yang seiman dengan kalian ya, dan janganlah memberi salam kepadanya. Kau yang dilarang memberi salam. Tapi kau kepala batu, kau melanggar. Kau selalu mau mengucapkan salam-salam. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ini yang kalian dapat. Kau itu sok-sok ya. Kalau ini di Kristen ya. Kalau kita masuk ke pengajaran Islam, hadis Rasulullah, tertulis begini ya. Janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Orang Yahudi Nasrani, apalagi oten ya, karesteng ya. Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa'alaikum. Coba ini ya, hadis riwayat Bukhari nomor 6258. Wa'alaikum. Gak boleh panjang-panjang, kita cuma bisa jawab ini. Kalau mereka terpaksa, walau dilarang mereka ya, tapi dia mau mengingkari Bible-nya, dia tetap mengucapkan salam kepada kita. Kita tinggal hanya menjawab ini wa'alaikum. Gak boleh panjang ya. Kemudian lagi tuh, gak boleh kita mendahului salam kepada mereka. Itu aja ya. Jadi ini hadis Rasulullah ini ya, wa'alaikum, harus jawab ini, nggak boleh lebih. Nanti kau jawab juga wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh mendoakan orang-orang kafir untuk mendapat keselamatan, nggak boleh. Karena beda dia ya, kata dia ingkar kepada Allah, nggak boleh kita doakan wa'alaikum. Hanya ini wa'alaikum. Gitu. Tapi dia tadi kamu tengok kan teman-teman, di Bible mereka itu dilarang sama sekali dia itu mengucapkan menerima tamu selain yang seiman dengan dia, dilarang. Di Bible-nya ini yang ajaran kopla ini. Oke ya, paham ya oten-oten. Jangan tadi kayaknya oten tuh nyamar ya, protes-protes. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Yang naik keleten. Tunggu dulu ya, Ten. Selesaikan dulu kerjaku ini satu. Sambil kerja aku, Ten. Sambil lab. Aku sambil kerja sambil lab ya, Ten. Oke. Selesai. Oke. Pasien selanjutnya silakan naik. Mana Newton? Jangan bilang kelendang hilang. Ayan. Data dibuat-buat katanya. Biblesnya tuh dibuat-buat ya, biblosmu ya. Data dibuat-buat. Itu Bible. Aku nggak percaya data Biblemu ya. Robeklah Biblemu itu kalau nggak percaya. Ya memang sih mereka itu apa ya, tidak nerima mereka data-data itu ya. Jadi jangan protes-protes. Kenapa ini dan itulah, Biblemu yang melarang, bukan kami. Kalau di dalam Islam itu
kami boleh menjawab waalaikum, tapi nggak boleh panjang. Oke, mana nih pasien selanjutnya? Yang ngomong, yang tadi ngomong stay atau panggilan, maksudnya? Budaya Rama Yohanes berapa tadi? 1 Yohanes 10 kan? Udah berapa tadi bunda itu? Apa tuh? Jangan memberi salam. Aku jawab tadi. Manis berapa ya? Jangan memberi salam. Ini Yohanes 10. Kan? Yohanes 10. Yo, Coba undang. Ayo naiklah, yang pintar naik ya, yang ada kauten yang pintar, silakan naik, yang merasa bisa diskusi. Mental, kenapa mental banget di Bangal? Yuk, mana ini agama Kristen yang mau coba kalau naik itu jangan kejam-kejam, santai aja. Santai. Ayo. Manter daripada kau suruh naik mending kau yang naik ganter. Kalau konten kau naik, ayo. Daripada kau suruh orang, ini tadi ini. Kata, coba paham iblis yang menentang kebenaran, itulah kalian yang menghujat iman Kristen. Naik lagi nenek kok. Siapa di mana? Pade, ini dia Pade. Pade, kasih Pade aja. Pade kayaknya nggak monitor dia. Bunda Rama, ini kasih tahu dulu dia. Dia sama aku mulutnya nggak mau dia. Bunda Rama. Mana? Nggak ada orang. Mana dia? Bentar. Dia lagi google. Google mutar. Ayo. Mutar. Jaringannya kayaknya. Wih, dah nih. Jaringanmu susah tuh, turun dulu, nanti naik lagi. Tadi dia sama aku mulutnya gak mau diam, ngerocos terus. Ayo, pasien selanjutnya silakan kalian naik. Naik. Ih, Pade! Mana Pade? Ih, Pade gak monitor. Pade, dengerin aku. Ih, Pade Sugi. Baru bikin thumbnail tadi. Pade tahu nggak? Semalam cuma 33.000 loh. Tahu nggak sekarang udah dapat berapa? Apa duitnya? Iya. Berapa? Semalam 33 langsung melonjak jauh jadi 64. Gila. Masya Allah, mantap. Terus semangat. Tinggi juga melonjaknya ya. Padahal kemarin 20, 25, sekarang langsung 64. Ih, keren Di kali. mana ceknya itu, Bunda? Di mana kita cek kalau uangnya segitu? YouTube Studio. Ya kawan-kawan, saudaraku sekalian ya, didukung channelnya Mbak Blokir Permanen Baluap TV, karena dari hasil yang dia dapat dari YouTube ini akan digunakan untuk menyekolahkan anaknya, untuk memondokkan anaknya. Kalau Anda mendukung ya dakwah kita, menonton channelnya Baluap TV, Anda sudah sama saja ikut menyekolahkan. Beliau punya cita-cita besar untuk menjadikan anaknya hafiz Quran. Apa nggak keren? Amin. Mualaf, anaknya hafiz Quran. Wih, keren. Anda juga akan mendapatkan pahala darinya. Ya, didukung. Pak De, kalau aku punya laptop bisa juga di-live-kan Kak Pak De? Bantu. Boleh, bisa. Kalau Bunda Rama, kalau mau saya ajarin minimal 8 juta. Banyak kali. Aku 5, Pade bilang 8. 8 Tapi juta. bener 8 juta. Bunda Rama, Pak De itu kemarin ngajarin aku dapat 3 juta tahu.
Iya. Saya kan nggak ngasih bandrol, tiba-tiba dikirim. Wah enak juga nih kalau ngajarin YouTube saya bisa Untuk dapat duit kamu, kan. untuk kalian. Nah, Bunda Rama Bentar dulu Rudi, jangan Untuk kejang-kejang. kalian. Bentar dulu Rudi, jangan. satu ini ada ngomong Sebentar Bahas dulu. Alkitab, kamu dapat uang, Pak itu De, berkat. saya serius Pak Itu De, berkat. saya mau Kamu bahas Alkitab nabung-nabung. dapat uang, itu berkat Diam untuk dulu kamu. Oten. Oten. Udah, turunin, diam jangan dulu. Kamu dapat berkat Turunin karena aja. bahas Injil, itu udah bagus. udah. Sabar dulu Bang Oten. Orang kita Pak De, aku sungguh-sungguh aku mau nabung beli laptop. Baru Pak De yang tunjukin cara kelolanya ya Pak De ya, yang backup. siap. Oh, Masya Allah. Tapi bayar 8 juta kata Pak De. Enggak. Nah, nanti Jadi aja kalau jangan- udah mau net itu setiap gajian 50% deh pokoknya. Gak apa-apa. Dia gajian. Mendingan sekali. Bunda Rama inilah salah. Siap pula. Salah Bunda. Kalau setiap gajian 50% salah, mendingan kasih langsung sekian udah selesai. Bunda Rama ini gak pandai gitu. Kalau nggak ada uang cash, biarin. Bilang utang dulu Pak De. Jari payah Bilang dosa. utang Enggak, dulu. itu bercanda Pak nanti De. kira beneran pula. Enggak. Saya dulu dapat ilmu nggak bayar kok. Ya, diajarin gratis, Nggak masa apa-apa. sekarang saya suruh bayar. Enggak lah. Berarti kita yang tahu diri ya Pak De ya. Masya Allah mantap. Enggak Insya Allah juga. aku nabung dulu. Enggak usah lah. Aku nabung. Kalau mau bikin ngomong aja, nanti saya pandu. Masya Allah Pak De, semoga dibalas dengan segala kebaikan kesehatan. Iya, segala amin, keluarga. amin. Insya Allah pasti aku tahu diri lah Pak De. Kita udah lama. Enggak kok ada di saya Zoom. minta. Enggak. Tanya Mbak Esti ada saya minta. Enggak. Oh tiba-tiba Iya, lewat cuman- Bang Juma ada yang ngirim. Saya nggak Cuman pernah itu ngomong. minta duit sama Pak De, netizen itu Bunda belum itu- pernah saya. Pak De, Bunda itu banyak sultannya. Kalau aku satu pun sultan gak ada aku tengok itu yang simpati sama aku. Nanti kalau Bunda Rama mau bikin, ya siapa tahu ada sultan nongol kan? Kita Iya, kan nggak Masya Allah. tahu. Amin. Iya. Amin. Kita aku nabung dulu, beli laptop berapa ya laptop? 7 juta ya udah dapat. Nggak jalan Ih, di atas 10. ih, matilah. Punya aku aja macet-macet karena ini. Harga 6 juta itu macet-macet tuh. Iya, Kakek kan? merah, ayolah kakek merah, please. Jangan lupa ya subscribe, like, komen serta share Baluap TV ya, Baluap Iya, Bang. TV. Betul, Bang. Nama YouTube aku Baluap TV. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta share Baluap TV. Baluap TV. Ya. Karena kalau kita lihat ya yang sama-sama dulu di Zoom itu cuman aku yang belum ada YouTube loh. Belum ada yang cuman aku belum ada laptop tuh untuk live gitu. Tapi katanya anaknya Insya Allah. punya. Tapi dia bukan laptop untuk kuliah biasa, yang biasa Pak De, yang Oh, kentang. harga-harga. Oh, yang Kentang nggak apa itu bisa. kentang? Apa Ya, itu kentang? laptop yang spek rendah. Kayak punya aku. Iya. Ya untuk catat-catat data anak-anak itu kalau kuliah, iya sih. Ini Apa laptop dibeli? kentang ada 2 nih, saya nganggur nih. Ih, bisa live itu. Bisa tapi Pantang, patah-patah nggak Bunda. bagus. Dulu waktu untuk di Zoom udah canggih. Sekarang di Iya laptop, sih. di TikTok nggak bisa udah. Memang harus Penggemar update. aku tuh penggemarnya Pak D tuh loh, SS apa itu dulu ya Pak D. SAS. Aku kalau Pak D reaksi tuh ketawanya itu suka dulu aku. YouTube-nya yang awal itu kan. Pengen juga bikin video-video reaksi lagi sebenarnya. Banyak sih Apa sih yang itu? bisa saya reaksi. Contohnya Lucu-lucu. seperti si Lina Wijaya itu tadi saya lihat tipu-tipu dia. Menginjilin apa? Orang nggak ngerti apa-apa. Rukun Islam aja nggak hafal. Kayak gitu yang bisa dimurtadkan. Aduh. Rukun Islam aja nggak hafal. Saya kira bukan Islam itu sih. Mosok rukun Islam nggak hafal, orang Islam aneh. Itu yang paling pokok, mosok nggak hafal. Mungkin mereka kerjasama ya. Iya, Setting sedemikian licik, rupa. cara-cara licik mereka pakai itu. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuat tak cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi orang Kristen itu diperintahkan untuk seperti iblis. Karena ular simbol
iblis. Kenapa orang Kristen disuruh seperti ular, suruh seperti iblis? Aku minta Supaya foto bisa dulu lah. menipu, membodoh-bodohi. Supaya bisa dia jadi ya, Yesus sama si Paulus kan dia kok kaki Korintus di tengah Yahudi aku seperti orang taat dengan Torah, di luar itu aku, ya gitulah. Yang bisa dimurtadkan itu orang-orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Naiklah kau Rudi. Sementara Sekarang udah selesai yang kita mau bahas. alap itu orang-orang yang cerdas, orang yang mau mikir. Itu yang mau alap. Yang murtad, orang-orang goblok semua. Mana ada murtadin yang pintar coba? Kelaparan. Coba tengok Kelaparan. itu Pak Dance. Ah, Cerdas. Karena dia pendeta. cerdas mau alap. Stanley pendebat Valen pendebat dari Kristen. Ya kan? Ali. Coba kita tengok kata si Rudi ya. Coba bahas kitabmu dan sifat Mamat. Aduh, astagfirullahaladzim. Nabimu dapat berapa kira-kira? Saya bantu sawer 50 juta. Wah, sombong amat. Orang kerek kau ini, ku tengok. Sombong amat 50 juta. Coba kau tengok lah. Mawar aja kau nggak bisa kirim 50 juta. Gini ya Rudi, kalau kau ada malumu, ada kemaluanmu, kalau ada orang-orang Kristen diskusi, kau sawer. Masa kau permalukan cuma 1 koin? Bang Zuma sudah berapakah? Itu kok sawer itu. Nggak Jawab usah aja kau Bun. Dia kan ingin membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus. Nabi Muhammad sekalipun tidak pernah menyuruh maling. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis dikatakan, jangan kamu mengambil harta saudaramu ya tanpa izin, walaupun hanya dengan maksud sendaguro ataupun serius. Ya. Itu dilarang. Yesus menyuruh maling ledek orang. Ketika Yesus dan para murid sampai di Betfage di Betania di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskan bawa kemari. Walah, ini kok malah nyuruh maling, ini gimana sih? Dari situ Kan aja dia udah Tuhan, Pak nggak level. Kan dia Tuhan kan tinggal ciptakan. Kenapa dia nyuri? Aduh, kasihan kali Tuhannya. Enggak lah, dia pembohong juga itu, kata dia kan. Pergilah ke sana ke pesta itu, aku tidak akan datang ke sana. Tahu-tahu belakangan dia ke sana secara sembunyi-sembunyi. Kan dia bohong tuh. Iblis pun Dusta ditipu. itu. Iblis pun ditipu sama Yesus itu. Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Carikan ayat di mana ada iblis disuruh nyembah Tuhan. Iblis ditipu sama Yesus. Aduh. Katanya iblis bapak segala dusta. Lah kok Yesus malah nipu iblis? Ayo buktikan kepada saya ada perintah kepada iblis untuk nyembah Tuhan di dalam Bible sini. Nyala iblis, sebab ada tertulis. Engkau di situ siapa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Siapa yang suruh nyembah Tuhan Allah? Iblis kan? Engkau harus menyembah Minta Tuhan naik lagi deh Padi. dan hanya kepadamu saja engkau berbakti. Tunjukkan di mana ada ayat iblis diperintah menyembah Allah. Ayo. Kalau enggak, Yesus penipu ulung, bahkan iblis bisa ditipu. Ayo Rudi, kita ada di dialog baik-baik, baik data. Saya bertanya sama Tunjukkan kau. kepada saya di mana iblis Coba disuruh masa kau bertanya, diperintah saya menyembah Allah. bertanya. Kau jawab.
Silakan. Kau jawab dulu. Saya bertanya sama kau. Kau siap nggak dengan pertanyaan? Kau jawab dengan kau punya iman. Jadi berhala Musik. dia. Matikan jawab dulu dengan musik imanmu. tuh. Nggak boleh ada Jangan kau musik. congor dulu saja. Kau bilang, Matikan dulu musiknya, matikan dulu musik. Matikan dulu musiknya. Kalau kau sudah bertanya jangan kabur ya. Biasanya Oten tuh pengecut. Sudah bertanya kabur, jangan kabur. saya tanya Silakan. sederhana saja. Saya cuma mau Tapi tanya jangan sederhana kabur. saja. Janji dulu jangan kabur ya. Saya Oke? tidak Nggak ada akan kabur. suara. Mana kau diam kau turunkan? Kau bunda apa? Bunda otak seks. Kenapa? Di mana Kenapa? iblis Kau disuruh nggak ada suara, menyembah Allah? Ayo silakan, siapa yang mau jawab? Silakan. Kau saya tanya Halo, dulu, halo, kau jangan suara bertanya saya ke saya. kedengaran. Saya kan mau nanya. Saya kasih 50 juta. Kasih Galak rekeningmu semua. sini. Saya kasih rekeningmu. Ya udah deh, saya ambil dulu. Orang kere lah, kasih 50 juta, tunjuk dulu Kasih uang rekeningmu itu di sini. dompetmu tuh lah. Tulis Kere rekeningmu. ngaku-ngaku. Ini memang Ada musik. Siapa musik siapa? Saya nggak dengar ada musik. Itu si Rudi. Sok Oh. ada uangnya Eric Yom. dia mau Islam kasih Kristen Eric katanya Yom. 50 juta. Kristen pada. Oke. Silakan bodoh ditunjukkan kepada saya di mana iblis diperintah menyembah Allah. Kata Yesus, ada tertulis nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadamu saja engkau berbakti. Di mana ada tulisan seperti itu kepada iblis? Kalau enggak, iblis ditipu oleh Yesus. Katanya iblis bapak segala dusta, lah kok Yesus nipu iblis? Eric Yom, silakan. Eric Yom. Ya jadi berhala semua nih. Langsung kena ketusuk jantungnya nih. Pelan-pelan. Apa deh? Panjang lagi nih. Ya udah Mbak blokir aja. Itu temanya di mana iblis diperintah menyembah. Cara ngomong. Ada. Korin doang. Oh, nge-report ya. Oh, bahaya juga itu. Turunlah kalau gitu. Bahaya. Udahlah, ini akunku baru bangkit soalnya semalam. Ya kan? Orang konten 2 kali. Titus, kau naik Titus. Ayo biar dijelaskan. Siapa di luar? Ayo. Titus, ayo naik sini deh, naik. Oten itu bertanya pun dia botol, apalagi dia menjawab pertanyaan. Bertanya aja dia botol ya. Tapi itu botol, bodoh dan Editing apa sih? Pade ajarkan cara editing dong untuk YouTube to YouTube. Apa editing itu? Apa sih editing? diedit Video-video YouTube itu, wah kalau itu perlu waktu panjang itu. Nggak cukup pertemuan sekali 2 kali itu. Kalau sekali pertemuan 500.000 lumayan juga itu ya. mantap. Itu blogger Banget permanen ya, sekali itu. ketemu berapa itu? Saya minta 700 itu. Tapi bener loh Bunda Rama. Jadi gara-gara Mbak Nina itu kan typing di bawah. Gini pertama, Pade, makasih ya udah ajarin Bunda Hesti katanya, Mbak Hesti. Terus cajarin ya biar dia pinter gitu. Habis typing kayak gitu, gak lama dia kirim ke Pade. Pade ngomong, Mbak Hesti tahu nggak saya dikirimin Mbak Nina. Ih, memang ini orang baik banget sama aku. Insyaallah. Iya. Semalam ditanyain, Mbak Esti, saya di Surabaya. Mbak Esti mau dibawain apa? Katanya. Emangnya aku di mana? Wawan, saya kalau selamat naik malam. Selamat malam. Selamat siang, sore Mbak Wawan.
Kristen Muslim lawan kayaknya dia Islam sih. Iya, mau lagi jaringan. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ayo. Aduh, Naik kata si lenten. Rudi Ustadz, Pak Dek, kata si Rudi nih, si Rudi kampret, kuculuk. Ustadz botol tidak mau ditanya. Kau bertanya ada. Tadi bertanya sudah aja kau saya botol. jawab. Anda kan minta membuktikan antara Nabi Muhammad dan Yesus. Saya buktikan Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh umatnya maling. Betul. Yesus pernah nyuruh maling. Kan sudah saya jawab. Sekarang kau bantahlah kalau bisa. Yesus pernah nyuruh maling, bantah kalau bisa. Pakai data, jangan modal congor. Ayatnya mana? Markus 11 ayat 1 sampai 3, Matius 21 ayat 1 sampai 3, Lukas 19 ayat 29 sampai 33. Nah, itu ayatnya itu. Ayatnya itu. Yo, ya agama Muhammad Kristen. itu orang yang bijaksana. Nggak pernah maki-maki orang. Nggak kayak Yesus. Ada orang minta tolong malah disamakan dengan guguk. Nah, itu dia. Mana ayatnya? Matius 15 ayat 26. Anda baca dari ayat 22 sampai ayat 27. Ada orang lagi minta tolong, anaknya kerasukan, ya, panik, menderita. Weh, malah disamakan dengan anjing. Nah, itu kan udah saya jawab itu. Jawaban saya itu sambil nyolok mata.